masih bersama Pak Agus. Dan hari ini spesial karena ada Mas Alfi yang juga ikut mendampingi kita di Longgar Karya hari ini. Saya mungkin sedikit mereview 2 hari ke belakang. Hari pertama kita sudah membicarakan terkait tokoh yang karismatik yang menjadi manajer dari materinya Pak Gus. Kemudian bagaimana aristokrasi dan migran kemudian membentuk sebuah komunitas atau pertunjukan, atau kemudian mengambil dan mengadaptasi sejumlah tontonan yang ada di berbagai belahan, kemudian menjadikannya sebuah tontonan yang mudah diterima oleh rakyat misalnya. Kemudian salam kenal semuanya. Saya Alfi. Sebetulnya saya itu masih belajar banyak dengan Pak Agus, terus diajak jalan ke sini ketemu dengan teman-teman, ngobrol-ngobrol gitu. Pak, kalau ngobrol-ngobrol mau saya. Kalau sifatnya kemudian menjadi apa, Pak Bos? Narasumber ngono iki ya wong kene ya isih bukan keduk sumur to dadi ya isih golek sumber sakjane. Jadi kalau bicara diskusi menjadi diskusi, lalu saya berbagi pengalaman saja. Saya kira mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi terima kasih tadi saya diperkenalkan sebagai program direktur Jogja Cross Culture. Itu sedikit cerita, Jogja Cross Culture itu event budaya, perhelatan budaya yang diselenggarakan di kota Yogyakarta, kota secara spesifik gitu ya, kota, sehingga juga kemudian mengangkat, mencoba mengenali, menemukan potensi-potensi kesenian yang lekat dengan kehidupan kota. Jadi mungkin lebih spesifik ke situ, meskipun produk-produk budayanya sebenarnya sama saja dimanapun sama saja. Tapi yang klasik, yang tradisi kayak wayang, karawitan, kemudian ketoprak dan lain sebagainya di kota itu juga hidup. Cuman karena pelaku-pelakunya ini lekat kehidupannya dengan kehidupan kota, maka karakteristiknya berbeda, cara berekspresinya berbeda, kemudian juga cara melihat kesenian itu dalam kehidupannya juga beda. Itu yang kemudian mungkin menarik kita melihat bahwa bagaimana mengenali potensi-potensi budaya yang sangat beragam ini dengan karakteristiknya masing-masing, kemudian kita apinya diapaki ketika misalnya baik secara tata kelola, secara mengemas, secara mengkomunikasikannya pada publik, ini tentu punya cara sing rada beda dengan konteks mungkin di daerah lain, kota lain dan lain sebagainya. Karena mengingat kota Jogja itu kan tadi kalau ngomong ke sakral dan profan, urip bareng gitu, di sana kan hidup bareng. Duwe keraton yang di tengah kota dengan kehidupan ritusnya sing seperti itu, tapi ya belakang kota ini juga hadir di sana. Wajah percampurannya juga terjadi di sana. Kenapa kemudian cross culture, Jogja cross culture? Ya karena karakter utama kebudayaan Yogyakarta itu ya silang budaya itu. Tidak ada yang bisa mengklaim kebudayaan asli Yogyakarta itu yang mana, enggak. Karena kebudayaan Jogja itu ya dibangun oleh pendatang. Sehingga Jogja itu ya wong pendatang gitu. Kita misalnya mau merunut sejarah gitu, Jogja itu ya hidupnya dari para pendatang. Pendiri Jogja sendiri adalah pendatang, bukan asli Jogja gitu. Nah ini kan ketika teman-teman mengalami hidup di Jogja, kenapa ada yang tinggal di Jogja? Nah saya tinggal di Jogja itu, dan memang
orang Jogja. Nah, ini jadi menarik karena ada yang memang bukan orang Jogja tapi tinggal di Jogja, ada yang memang orang Jogja gitu. Kerasan nggak Mbak Yojo? Kerasan orang sih Wong Yojo tinggal di Jogja. Kalau orang asli ya. Orang asli. Kali semua. Dia memang semua ruang, semua sisi itu bisa hidup di Jogja, sehingga pasti ada sebagian dari dirinya secara naluri ini iso ketemu dengan Yojo ini kok iso menjadi mewakili dirinya gitu. Nah kemudian masalahnya piye ini bisa menjadi sebuah festival, bisa menjadi peristiwa publik, bisa menjadi kegembiraan bersama. Itu kan yang kemudian kudu juga mewakili ruang sing luwih luas. Kira-kira seperti itu latar belakangnya tantangan pada waktu itu Jogja Cross Culture berdiri. Bukan masalah aktivitas seninya, bukan masalah aktivitas budayanya. Wah, hampir tiap hari di Jogja itu ada yang namanya pementasan itu ada. Tapi apakah kemudian itu bisa menjadi representasi dari kota Yogyakarta itu sendiri, itu yang masih banyak pertanyaan teman-teman dan masih kami cari juga di tahun ke-6 ini karena Jogja Cross Culture bersifat annual begitu. Nah, kemudian saya coba aja sedikit flashback bagaimana kemudian Jogja Cross Culture ini diawali ya, supaya teman-teman juga mempunyai bayangan ketika bagaimana menggali, menemukan, kemudian menentukan, terus punya latar belakang muncul desain program yang seperti apa gitu kan. Saya kira mungkin itu yang kasih, mungkin malah kalau melihat apa yang terjadi sekarang sebenarnya perjalanannya ada. Coba ya, kami itu membuat desain program untuk Jogja Cross Culture ini sangat sederhana banget, sangat kekanak-kanakan tampilannya. Nah, nilainya ini waktu itu adalah bagaimana kita ngomongin positioning kota Jogja sebagai kota budaya dunia. Karena apa? Karena kan selalu diomongin Jogja itu sebagai kota budaya. Kemudian banyak sekali menerima predikat-predikat Jogja mewakili Indonesia mini lah, kemudian representasi kebudayaan Jawa secara umum, kemudian juga bahkan Nusantara itu keterwakilannya di Jogja. Sehingga ketika kita ngomongkan kota Jogja itu hanya lingkup dirinya sendiri, kok rasanya nggak cukup. Kita harus kemudian membawa kota Jogja ini ke tataran yang lebih luas, bersanding dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia. Bukan kok berarti mau menginternasionalisasinya saja, enggak, tapi bagaimana menyandingkan kebudayaan kita, kebudayaan Jogja, kebudayaan Jawa itu menjadi setara dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia. Kemudian dalam ini kerangkanya seperti itu. Kemudian memperkokoh mengembangkan kota budaya dunia menjadi kota budaya dunia, mengusulkan program berkelanjutan yang memiliki dampak sosial dan gema internasional dengan budaya sebagai leading sektor. Karena sisi yang lain sing juga angel mau diomong itu adalah budaya dan pariwisata. Maka ketika habis kita punya pisau bedah kebudayaan untuk melihat sebuah perhelatan, itu tentu cara memperlakukannya berbeda, cara mencapai tujuannya berbeda, dan dampak dari peristiwanya itu juga akan berbeda. Kalau pariwisata pasti jelas ekonomi. Nah, kalau budaya itu seperti apa saja nih, feedback penguatannya apa? Yang kadang ora iso diukur, karena ini menjadi sebuah investasi jangka panjang katanya kebudayaan itu. Kemudian kita melihat saja nih Jogja itu pada waktu itu ini di tahun 2018 ya. Di tahun 2018 itu Jogja itu saja nih wis kepiye to positioningnya di secara internasional itu.
ternyata kota Jogja itu menjadi pada saat itu ya menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang menjadi anggota League of Historical Site, Liga Kota Bersejarah Dunia. Artinya kita punya itu secara nasional ini Yomeng Kota Jogja. Oke, kita temukan itu dan itu kita jadikan satu alasan, bisa kita jadikan sebuah cara berkomunikasi pada publik. Ngopo kok kita butuh yang namanya festival bareng-bareng, festival publik nang Yogyo. Ngopo kok butuh? Karena kan kadang orang iso dengan keinginan personal toh, kan harus menyentuh ke hal-hal yang sifatnya bisa mengajak orang untuk ikut bergerak bersama. Nah, kita satu ketemu ketemu ternyata kita punya kota Jogja satu-satunya di Indonesia menjadi anggota Liga Kota Bersejarah Dunia. Lalu di tahun itu ternyata ini orang tidak terpublikasi juga bahwa sebetulnya kota Yogyakarta dinobatkan sebagai kota budaya ASEAN periode 2018 sampai 2020. Jadi kota budaya ASEAN itu ada masanya gitu. Sehingga harusnya di rentang waktu 2018-2020 itu program-program kebudayaan di kota Yogyakarta itu mengacu pada ASEAN, tidak hanya dirinya sendiri, tapi sudah jejaringnya harus ASEAN, kemudian gaungnya juga harus ASEAN, kemudian bagaimana mencari relasi-relasi budaya antar negara-negara ASEAN. Di tahun itu belum, di tahun 2018 itu belum, baru di akhir-akhir ini ya Mas Kos ya, ketika kemudian menjadi dari Mas Kos kan Dewan Kebudayaan DIY juga ya, baru orientasi kita menjadi pusat budaya ASEAN itu di tahun 2025 ya, 25. Padahal kita sudah menjadi kota budaya ASEAN itu sejak 2018. Artinya untuk masuk ke program aja secara pemerintah ya, itu aja butuh waktu panjang. Dan 2020 itu untung pandemi. Kalau nggak pandemi, ketika sampai 2020 itu Jogja itu nggak punya program yang berkaitan dengan kebudayaan dalam ranah ASEAN, itu ya kota predikatnya itu dicabut. Jadi misalnya kota batik itu nggak punya program tentang batik, bisa kok dicabut di UNESCO, misalnya nyambut predikat itu bisa. Nah pada waktu itu kita nggak ngerti mau ada pandemi kan di tahun 2018 itu, sehingga ini kenapa harus segera. Jadi ada menemukan lagi satu kunci sisi urgensinya. 2018 sampai 2020 kita punya kegiatan yang berskala besar untuk mempresentasikan kebudayaan Jogja, ya kita bisa kehilangan ini. Nah, lalu kita sudah punya 2 poin. Kemudian bagaimana merelasikan ini untuk dukungan-dukungan yang lain. Tadi misalnya sempat disampaikan masalah pendanaan, ya tidak dipungkiri neng Indonesia Raya ini investor paling gede neng sisi kebudayaan itu adalah pemerintah. Iswi yang nggak bisa kita pungkiri, sehingga kita juga harus mau punya kerelaan belajar bagaimana toh sistem bekerja sama dengan pemerintah itu, baik dari sisi administrasinya dan lain sebagainya. Mau tidak mau harus begitu, karena memang ngomong ke investor kebudayaan Indonesia itu ya paling bisa dijaga ya pemerintah. Kemudian kita juga menemukan jadi pemerintah itu mereka berkaitan dengan kebudayaan itu secara filosofi, spirit program dan lain sebagainya. Dan di Jogja itu ada yang secara filosofi dan spirit program pemerintah itu ada yang namanya Segoro Amarto. Segoro Amarto itu spirit gotong royong untuk
kemakmuran, sehingga pelibatan semua elemen masyarakat tidak hanya birokrat saja, tapi juga para pelaku di wilayah itu. Masalah jaringan, masalah jaringan ini kan berkaitan misalnya pada perizinan dia orang yang ruang, tapi juga peristiwanya itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, ketika itu ketemu, kemudian kita coba memetakan relasi antar pelakunya. Neng Yojokin duwe opo. Saya secara pemerintah, kemudian kita berangkatkan dari komunitas yang mempunyai gagasan, mempunyai karentak itu kan dari komunitas nih. Sebuah komunitas, dan komunitas ini teman-teman rata-rata juga para pelajar, berarti duwe kampus gitu. Artinya bahwa elemen kita itu kan nggak mungkin secara pribadi kan nggak punya jaringan, itu kan nggak mungkin. Pasti punya teman, pasti punya lingkaran dan lain sebagainya. Jadi dari komunikasi pasti lekatannya kemudian dengan kampus, kemudian kota sendiri pemerintahnya, kemudian kita tinggal di mana, kampung, desa misalnya, kemudian kota Yogyakarta secara potensi budaya adiluhung punya keraton. Lalu selain pemerintah, kira-kira duwe peluang membangun jaringan di mana lagi? Korporasi misalnya, perusahaan dengan mungkin CSR-nya, mungkin dengan program-program brandingnya, komunikasi dan brandingnya dari tiap perusahaan itu. Oh, jadi duit berapa tadi? Berangkat dari komunitas, kampus, kampung, kemudian kota sebagai pemerintah, kemudian keraton sebagai center of excellence-nya kebudayaan, kemudian korporasi. Nah, korporasi ini untuk menembus ke sana rasanya butuh yang 5 ini solid dulu baru bisa menembus ke sana. Oke, keraton sebagai center of excellence. Nah, ngono awake dhewe jangan membuat kegiatan, pada waktu itu kami berpikir jangan membuat kegiatan yang berkompetisi dengan keraton menjadi center of excellence kebudayaan Jawa. Ya nek ngono gawe kegiatan sing mewakili common sense-nya, ngono kuwi, mewakili publiknya sing ora sakral kuwi mau, kebudayaan yang memang hidup di kotanya seperti apa. Nah, dari kekuatan 5 itu coba kita komunikasikan, dan bilalah baru dapat 4. Korporasi belum punya kekuatan kita untuk masuk dalam ranah mendistribusikan kegiatan ini ke ranah korporasi, karena belum tenanan juga upayanya. Jadi hanya baru iso gaduke teman-teman komunitas berbasis kampung, berbasis wilayah, juga teman-teman kampus, kemudian juga birokrasinya dengan pemerintah kota, dan juga keraton sebagai gondelan kulturnya, supaya kita tidak kehilangan identitas gitu, sebagai sebuah budaya kota yang memang harus punya identitas gitu, punya jati diri. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian bentuk kegiatannya bagaimana? Pada awalnya ya kita coba melibatkan kesemuanya itu, kita libatkan, lalu menentukan di mana tempatnya. Bilalah Kota Jogja itu punya area yang disebut dengan 0 km. 0 km yang kemudian kita anggap menjadi betul-betul representasi kebudayaan kota. Karena memang 0 km itu titik melting pot orang
iki ketoke teng kritik ngono tapi sakjane nglakoni gampang. Karena organik, semuanya serba organik gitu. Berjalan gitu. Ketoke njuk dadi rada teoritis gitu. Padahal enggak, sakjane sangat-sangat organik. Mergane apa ya ketemu gini nih, ketemu gini opo gitu, lalu kita coba men-breakdown, memetakan, lalu menemukan keywordnya adalah culture, diversity, kota Yogyakarta, merayakan peradaban, kemudian perekat kehidupan sosial dengan spiritnya kota Yogyakarta, pemberdayaan masyarakat, gandeng gendong. Jadi keterlibatan publiknya itu juga orang tanggapan, tidak kelompok kesenian yang dipentaskan semata-mata begitu, tapi ada wujud saling dukungan antara pelaku seni dengan warga masyarakat, dengan seniman profesionalnya dan lain sebagainya, sehingga apa yang disajikan semuanya wujudnya kolaboratif, bukan opo sing wis ana diparadekan, ditampilkan, itu enggak. Jadi memang ada proses bertemu, transformasi pengetahuan, seniman profesional yang belajar dari para pelaku di wilayah, para pelaku di kampung, mereka juga belajar dari para pelaku profesional, jadi saling tunjuk gawe opo. Sebenarnya ketemu sih. Tapi basisnya adalah pada apa yang sudah ada, apa yang mereka bisa, apa yang kami bisa. Dengan lalu kedepannya adalah cita-cita besarnya kota Yogyakarta bisa menjadi tuan rumah perhelatan budaya dunia. Olahraga aja bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia, Olimpiade Asia, ASEAN gitu. Tapi perhelatan budaya dunia kok belum ono sing bisa segitunya, padahal peristiwa-peristiwa kecil banyak terjadi kan. Di sini aja saya kira wis sudah menjadi tuan rumah untuk banyak hal kan, banyak budaya, banyak hal, banyak pelaku. Tapi kok durung apa yang terjadi di kantong-kantong budaya semacam di sini durung menjadi milik bersama gitu. Nah ini kan impian ini sudah di miliknya bersama seluruh gede, konteksnya kota Yogyakarta misalnya gitu. Jadi ruang yang besar, ruang kebersamaan itu ada, masih pada kantong-kantong yang kecil terbatas. Kemudian itu tadi 5K1K, kita mencoba kemudian merangkai itu semua menjadi program. Yang pertama adalah cross culture, mempresentasikan hasil dan potensi baik itu lokal, nasional, semakin memudahkan kami ketika kami menyelenggarakan kegiatan di sana di waktu malam. Sebelumnya menjadi situasi sing karena pengen dari rame, tapi kadang juga wong sing ora seneng festival juga hanya merasakan sekali. Jadi satu sisi kita menjadi event maker gitu ya, persoalan sosial itu ya harus kita hadapi juga ya. Karena tidak semuanya orang senang dengan apa yang kita selenggarakan. Ini kemudian masa program keberlanjutan. Apa yang kita rencanakan harus punya orientasi keberlanjutannya, tidak hanya sepuluh lap gitu. Satu kegiatan besar, meriah, setelah itu selesai. Sehingga kita harus juga melihat potensi keberlanjutannya yang akan seperti apa. Meskipun berat, bisa
angin buat koreksi, tapi harus punya perencanaan sehingga setiap kali membuat perencanaan program paling tidak kita harus bisa melihat 3 sampai 5 tahun ke depannya yang akan begini, tidak hanya satu waktu saja, tapi 3 5 tahun ke depan itu akan seperti itu. Dan juga apa namanya gawe desain produksi ini teman-teman yo butuh butuh orang yo posisi karena ini ben awak dhewe iso masuk di ruang sing angel dhewe angel susah dibantah orang. Jadi lirik bos iki percaya. Karena presentasi kan butuh itu ya, butuh performatif, butuh sesuatu sing iso menggali pikiran orang. Tapi ya nek iso angel dhewe ben orang masuk dalam alur pemikiran kita. Sampai program pengembangan Jogja World Culture City dan lain sebagainya. Ini lebih membuat peluang-peluang kedepannya membuka jaringan dengan sister city. Wingawai kami kita orang di kekuatan ini sister city ini sing lebih kekuatan bisa saling membantu memenuhi. Ternyata mereka punya program yang sama sehingga bisa support untuk kegiatan ke depan. Lalu tentu saja yang kita butuhkan adalah komunitas kebudayaan dunia benora ijen terus gitu. Bahwa bagaimana misalnya budaya Jawa dibicarakan oleh forum-forum budaya yang besar. Kebudayaan Jawa ini diomongin Jawa mungkin akan di situ. Seperti halnya misalnya bagaimana kita mampu mengapresiasi saat ini K-pop misalnya budaya Korea. Kita mampu mengapresiasi Afrika dan lain sebagainya. Coba bisa diapresiasi oleh lingkupnya yang lebih luas lah. Harapan seperti itu. Dan ini muncul ya jaringan Jogja budaya dari Jogja di. Nah kemudian pandemi melanda. Orang iso kita membuat kegiatan di ruang publik itu orang iso. Tapi karena secara komunitinya harus sebuah dorongan dari teman-teman pelaku wilayah, teman-teman pelaku ikam itu harus ada. Kemudian semua hal pada waktu itu kan kita harus belajar lagi. Tapi karena kita punya basis komuniti dengan macam-macam ruangnya itu, akhirnya kita belajar menurut kita membuat karnaval Ngidul. Cara ini jauh di karnaval Ngidul. Kemudian 14 Maret kota Jogja kita ajak ketemu dengan potensi mereka. Wah, aku gue mas, syuting manten di beberapa syuting manten, oke kamera. Kemudian kita membuat kegiatan di mana? Ibu sisi gue Jogja punya taman budaya. Jadi kita menyelenggarakan kegiatan itu di taman budaya dengan protokoler 14 kecamatan itu ngiring-ngiringan itu. Jadi masuk taman budaya, naik ke konsepbel, ke gedung, pentas, turun, pulang. Namanya gitu, sirkulasinya begitu, sirkulasinya seperti itu. Karena memang tetap ingin berkarya di saat pandemi. Oh iya, kita buat, lalu kita belajar dengan sistem streaming dan lain sebagainya. Artinya kegiatan itu tetap berlangsung dan
rupanya Jogja Cross Culture dadi festival virtual ya tepat. Sing yo virtual tapi belum menyentuh pada teknologi virtual ini penayangan secara streaming secara streaming belum yang kemudian lebih mulik lagi pada sisi virtual di koyo karena sifatnya responsif. Nah ini hal itu kemudian kira-kira yang terjadi pada saat itu karena maaf apa namanya orang iso dibuka kan nggak ada ya namanya saya itu hati siswa dulu aku ini gimana cara berhadis eksternal bisa saya sharingkan tentang Jogja Cross Culture itu yang besok di tanggal 25 Mei ini juga akan terselenggara di sepanjang Jalan Malioboro. Itu kalau tahun kemarin kita ngomongkan budaya benar, budaya waktu mati Indonesia. Mas Alfi 25 Mei jam berapa? Jam 7 malam sampai. Nah, teman-teman kalau 25 nanti bisa ikut aja, nanti ikut melihat ya. Iya. Saya juga tadi ikut melihat tadi kalau masih ada acara, tak menit nanti. Mas Alfi di sana nih komandan nih. Pakai pakaian apa itu tentara juga. Pakai pakaian tradisional. Kami fase tadi, demi dari senior lagi. Jadi Mas Tus sudah banyak belajar sharing juga dengan teman-teman komunitas di kampung ya. Iya, saya diajak, tapi sering jalan-jalan seneng kan. Ulang gitu kan. Juga gitu ya. Sekarang jalan-jalan di sini. Iya. Nah itu kita tahun ini kita budaya ingatan. Setelah budaya ingat, kemudian tahun kemarin outputnya musik perkusi, tapi secara nilai yang diangkat budaya ingat. Sebelumnya budaya koma, sebelumnya budaya antara klasik dan istilahnya produk budaya Jogja yang terinspirasi budaya-budaya luar, sing akhirnya menjadi klasik. Kan banyak produk-produk di sana sing kemudian misalnya penggunaan trompet, tambur dan lain sebagainya di karawitan, kemudian notasi-notasi orkestra barat menjadi produk karawitan, tari juga begitu, kostum-kostum Eropa jadi kostum tari, kostum Cina. Nah ini yang sebelumnya kita angkat. Kemudian tahun ini kita mengangkat budaya ingatan. Jadi nanti sepanjang Malioboro akan ada 14 festival kampung, pesta warga. Jadi koyo prasmanan gitu. Mau mengalami apa yang ada di sana. Di Supirapiri boleh, sambil dolan, sambil dojo. Karena karakternya pengunjung di titik Malioboro kan memang bukan penonton pertunjukan ya, tapi adalah menikmati suasana, menikmati experience-nya beda. Jadi sepanjang Malioboro akan ada 14 14
14 festival warga, pesta warga pada 2005. Kamu tuh kalau pada bulan telur Mas. Terima kasih Mas Alti, materinya sungguh apa ya? Saya pun kemudian berbalik, ternyata ada hal-hal lain yang perlu dihitung ketika membuat sebuah event ya. Tidak kemudian karena kita menganggap program kita itu bagus buat kita, belum tentu bagus buat warga misalnya. Misalnya tadi ya kita tidak perlu bersaing dengan pemerintah. Nah, kita bisa aja misalnya buat program yang tidak bisa dilakukan oleh keraton misalnya atau pemerintah misalnya. Timbang kita membuat kegiatan atau program yang serupa, ya tentu permasalahannya akan berbenturan dengan persoalan dana misalnya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanyakan teman-teman kalau kalian tidak nanya misalnya kemarin banyak pertanyaan soal dana, sekarang kok keterdiam sebelum nanti Pak Pus akan menambahi atau melambari cerita Mas Aldi. Iya. Kalau siapa aja? Terima kasih Mas Ahmad, terima kasih Pak Alti, Pak Pus dan teman-teman. Saya jadi tidak ingin bertanya. Saya melihat materi tadi terinspirasi gitu Pak. Saya mau cerita sedikit tuh. Jadi beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan Pak Lurah di desa saya di Boyolali itu. Nah kemudian ada satu desa yang sambat gitu, karena di sana mereka diminta untuk menjadi desa wisata gitu, desa wisata yang akan didanai tentunya gitu. Nah, kemudian saya menemukan satu kelurahan namanya Kelurahan Tanduk di Agam, di bawah kaki Mergatu gitu. Pak Lurah ini kan bagus deh yo, aku mikir kayak wacana apa gitu. Historinya juga saya tidak menemukan, kemudian apa gitu. Nah, lalu di sana itu satu desanya itu adalah pedagang sapi, produksi pedaging sapi, begitu Pak. Terus akhirnya, nah satu desa itu berlari ya karena sugih semua, gitu. Sugih semua. Akhirnya mereka semua itu mohon maaf apatis gitu untuk persoalan-persoalan yang bersifat komunal gitu. Terus kemudian setelah jalan ke sana, saya mengusulkan untuk Pak gimana kalau dibuat desa festival gitu misalnya. Kita gunakan untuk sapi ini kita berdayakan sepenuhnya gitu. Apalagi Boyolali terkenal dengan kolak susunya, sapinya dan sebagainya. Misalnya kita bikin festival sate, festival atau kerajinan dari kulit atau kerajinan dari sungu gitu. Tapi persoalannya adalah kita tergadang dengan paradigma kayak gitu, sudut pandang mereka tentang persoalan itu gitu. Lebih ke individualis gitu Pak, masyarakatnya. Ya sebenarnya aku anggap perekonomianku aman, ya sudah selesai gitu. Sampai pemuda-pemuda di sana itu juga meresahkan bahwa anak-anaknya itu ya biarkan saja. Terus efeknya mereka pada minum dan sebagainya. Tapi ya kayak semua dalam nah barangkali saya mau berusaha Pak Alti saya semua yang di sini barangkali adakah pendekatan atau bagaimana yang bisa saya lakukan sejauh ini. Tapi Pak, kalau misalnya di acara 17 Agustusan dan sebagainya itu festival sekelas desa aja, per dusun itu mau mengeluarkan uang 50 juta untuk ikut festival di desa itu. 50 juta per kayak apa ya, kelas sosialnya itu gengsinya oke lah gitu ya. Nah, kira-kira wadah yang bagaimana ya yang barangkali kurang lebih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau mau langsung di
Anda dulu. Mungkin juga saya juga ganti cerita di Jogja Cross Culture ini yang saya hadapi itu teman-teman kota. Lalu suatu saat saya itu diminta untuk mengelola 20 desa di Kecamatan Borobudur untuk G20 pada waktu itu. Pokoknya biar 20 desa itu bisa bersama-sama punya kegiatan bersama-sama dalam rangka G20. Ini saya juga jadi harus melihat kan yang dekat ya, lumayan dekat di sini ya Mas ya, di 20 desa di sekitaran Borobudur itu ya ono sing mereka kulino kehidupan pariwisata yang mampu betul di Candi, tapi ada yang juga daerah Sambeng, daerah kiri tengah dan lain sebagainya, di atas itu pegunungan Meh Suralaya, Meh segala macam Kulon Progo itu. Jadi justru lebih majemuk lagi. Kota Yogyakarta itu 14 kemantren, 14 kecamatan, 45 kelurahan itu, tapi tipikalnya podo. Pergane yo uripnya di lingkungan yang sama, tantangan hidupnya relatif sama. Ketika di Borobudur yang notabene desa gitu, tapi ternyata luwih majemuk, luwih punya karakteristiknya masing-masing dibandingkan kota. Kemudian goleki kira-kira apa sing iso menjadi anchor, iso dadi apa? Benang merah dari 20 desa itu. Wah, kira sudah meragukan berangkat dari Borobudur. Padahal secara kultural Ponoki luwih cedhak karo Diponegoro mbangane Borobudur, kebudayaan yang lebih tua, produk budayanya ya, produk budayanya. Sehingga ketika kita menemukan anchor pada awalnya mencoba anchor Borobudur, kita apa yang kemudian iso berrelasi dengan potensi yang ada di 20 desa itu. Bentuk-bentuk keseniannya bentuk-bentuk kesenian rakyat kayak gedruk, topeng ireng dan lain sebagainya, itu banyak kesenian rakyat itu dan lain sebagainya. Iki apa ya sing kemudian bisa sama menyatukan itu. Oh, kita coba temukan beatnya, iramane, ketukane, secara proses membentuk pertunjukannya. Berangkat dari ketukan. Lalu apa secara visualnya sekarang ketika anchornya adalah Borobudur? Kalau dari sisi spiritual jelas orang mungkin adoh. Kemudian secara visual produk budayanya, fashionnya, storynya, yo adoh. Apa ya sing isih ana tekan saiki? Kewan. Kita mencoba mencari bentuk-bentuk hewan yang ada di dalam relief Borobudur itu, kemudian diaplikasikan ning seni pertunjukan sing wis ana ning kono. Dadi kamuar topeng ireng, jatilan dan lain sebagainya, tapi temamu adalah jataka, relief hewan yang ada di Candi Borobudur. Nah, kemudian mereka eksplorasi ini menarik. Kemudian piye jatilan, aku itu apa? Pitik, kewan itu pitik. Gitu. Mereka membuat kostum jatilan, membuat apa dengan visual ayam, sehingga terjadi modifikasi benda. Kemudian si topeng ireng itu ngaruh bendo misalnya, untuk kewan celeng.
terus gawe Openir ini nganggo kostum cerek, bahkan sampai sekarang dipertahankan. Kami bareng-bareng dengan mereka menemukan sesuai challenge dengan karakteristik gerak yang kemudian dimodifikasi juga, tapi orang masih melihat itu produk mereka. Kita tidak membawa hal yang baru, nyalahke kesenian itu, kesenianmu kleru iki. Sing bener iki kesenian ini lho, joget iki. Bukan seperti itu, Pak. Tapi karena yuk piye kowe duwe kesenian ini, kemudian kita relasikan dengan tematik Borobudur dengan Jataka, cerita-cerita tentang hewan, visual-visual tentang hewan, tapi piye dikolaborasikan dalam potensi kesenian yang ada di sana. Jadi 20 desa itu ono sing macan, ono sing gajah, ono sing kelek, ono sing tidar, ono sing kerbau, ada yang kumbang, ada pelatuk, ya, hewan-hewan yang ada yang di dalam cerita Jataka itu diwujudkan dalam bentuk kesenian mereka yang kita karnavalkan dengan berangkat beatnya yang sama. Kita beatnya ketemu neneng. Jadi kabeh iso joget dengan jogetane dewi-dewi berdasarkan ketukannya itu. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kasusnya yang Boyolali, sakjane kan sudah banyak temuan yang dilakukan. Ono sapi, sugih, misalnya gitu kan. Lalu ternyata juga perhelatan kesenian tetap berlangsung di sana. Bahkan punya semangat pun. Nah, Gari mungkin bisa menemukan anchor-nya itu, kira-kira apa yang kemudian menjadi kebutuhan bersama itu tadi. Bisa dari apa? Bisa dari spirit bersamanya itu tadi, Pak. Kalau motivasinya ya bisa macam-macam tuh, orang itu spiritual. Kalau sekarang itu konteks sekarang itu menggerakkan itu bisa jadi pariwisata yang notabene biar dikunjungi orang, membuka wawasan-wawasan ini supaya bisa dikunjungi orang, dikunjungi turis. Kalau di sini kan yang berkunjung bukan turis, tetap dikunjungi orang, tapi kan dengan minat yang khusus, bukan turis. Tapi mungkin yang di Boyolali punya orientasi yang berkunjung adalah turis, sehingga siap rumah-rumah ini menjadi menjadi tidak hanya guest house tapi juga ruang-ruang komersil toh. Misalnya karena yang dibangun untuk pariwisata adalah ruang komersialnya, pasti beda dengan di sini. Sehingga kalau kita jalan-jalan ke luar yang memang tujuan destinasi wisata, entah itu heritage, entah itu apa, semua lekat dengan ruang komersil. Pergi ke Taman Sari, Jogja itu, ya wes, ono tinggalnya di mana, Pak? Dekat Akif, sebelah timur Akif. Dekat Taman Sari toh. Masuk ke kampung taman itu semua rumah komersil. Ada yang jualan es teh jumbo, ono sing jualan batik, ono sing jualan apa, ono sing pijet, ono sing ngeramal, karena memang di sana berkembang menjadi kawasan wisata. Nah, sekarang di Boyolali mau kemana? Kalau memang mau pengembangan wisatanya, ya tumbuhkan kesadaran untuk menjadi tuan rumah. Misalnya seperti itu. Ya dodolan ento, tapi ya kudu enak, kudu resik, kudu dan lain sebagainya. Sehingga orang yang datang ke sana senang dan pasti akan datang kembali sebagai wisatawan. Misalnya seperti itu. Konsekuensinya berbeda dengan memang kampung budaya yang memang kemudian pada program-program khusus yang datang pun pada minat-minat khusus, aktivitas khusus yang kadang dampak ekonominya orang langsung, misalnya seperti itu. Bagian ini kono orang jajan, orang, tapi bisa juga dikombinasi loh, Pak. Bisa juga dikombinasi. Misalnya ciptakan program berbayar, tapi suguhannya adalah suguhan budaya, misalnya gawe festival Padang Bulan, kono festival Padang Bulan
suguhannya adalah kesenian-kesenian tradisinya, lalu acara utamanya adalah ingkung sapi, apa sapi guling misalnya gitu, jadi gede banget gitu. Nah itu kan malah jadi instalasi lah, dan instalasi misalnya. Sajian utamanya itu sapi nih payu, bukan masak payu, kesenian urip, peristiwa budayanya ada, turismenya ada, misalnya bisa dikombinasikan gitu. Artinya nggak mungkin lah nggak ada potensi yang tidak bisa dikembangkan. Tinggal bagaimana kemudian merangkainya itu, nek wis ono mendistribusikan gagasannya itu, mengkomunikasikan hal-hal yang mau dicapai dengan pihak-pihak. Kalau sing juragan sapi sing wis ora butuh eksistensi, ora butuh apa, butuh yang seneng gitu, ya jadikan mecenas misalnya, jadikan patron misalnya kan gitu. Secara uang kan mereka tetap punya value gitu, misalnya gitu-gitu itu mbak. Kira-kira dari kapan-kapan itu lah, ingkung sapi itu menarik. Sapi kulit. Mungkin Mas. Saya gini aja. Kita teruskan ya. Kita ada judul nih. Ada judul 1. Langsung ya Mas Ahmad ya. Festival pada bulan atau terkait dengan sapi apa gitu ya. Tapi yang jelas yang pasti bahwa kita ini sama Mas Untung, Mas Panji diajak kesana dulu ya Mas Untung ya. Sama Mas Citras juga gitu ya. Apa seperti apa sih gitu ya. Mungkin saya cerita Pak Kalis. Saya itu gara-gara film yang saya teliti kemarin yang tato sama Ramadan itu kan saya kasih judul tentang tato dan mistisisme dan pariwisata gitu ya. Antara tato yang sakral, yang profan, tapi di Bali tato yang dari karangan tanda itu nggak bisa main-main di orang Bali. Bagi turis itu bisa di mana-mana, tapi orang Bali itu kalau tato karangan tanda itu hanya yang punya jimat boleh melakukan itu, karena kalau tidak kematian akan menantang mereka. Nah gara-gara itu saya itu kayak Mas Panji diundang gitu, pelajar-pelajar Asia yang di Kanada itu pengen lihat film itu gitu. Terus diundang ke sana, ketemu sehari saya setengah jam menjelaskan. Setelah itu saya itu nyari tiket murah untuk ke Niagara, karena bayar saya Niagara nih. Saya dapat tiket itu bareng pensiunan Mas Andi, naik bis kan murah kan. Jadi saat itu kalau tiket itu ada apa ya, touring pensiunan gitu ya, itu murah. Nah ini saya cerita. Kalau di Kanada itu kan kota itu kan milik orang miskin, orang kaya kan di kayak Missouri ini ya, orang kaya itu di pedalaman, tenang. Di Toronto itu hanya banyak migran Cina, nggak ada orang Kanada mau ke kota. Nah, jarak per 40 km, 60 km menjelang Niagara itu ternyata ada kampung-kampung kaya banget. Yang pertama itu topi laken, sepatu, jaket gitu. Nah kita datang itu kaget sekali. Ternyata semua rumah itu gede. Nah mereka punya festival dan orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, kaya-kaya semua masalahnya. Saya datang aja minder itu, kampung kok sudah banget gitu. Yang kedua itu kampung anggur. Nah untuk wisatanya kita masuk itu langsung dibawa ke perusahaan anggur rumahan, suruh dicipi, nggak beli nggak apa-apa, mereka kaya semua. Jadi belinya itu kayak dolanan, karena mereka sudah ekspor. Tapi mereka sangat sopan, menarik lagi kalau kita banyak tanya. Mereka merasa bahwa kita tuan rumah kaya nih. Ya, kalau perlu kamu tuh tak kasih makan, kasih minum, karena kita kaya. Tanyalah. Nah, tetapi mereka juga punya festival anak-anak mudanya. Mereka sering membawa pertunjukan teater, film, musik ke tahun mereka. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa
ketika orang kaya itu kan tuan tanah ya, itu juga kan, itu kalau berjenis ya, itu kalau bisa ya melayani mereka dulu, karena mereka akan jadi mecenas. Nah, kita mungkin perlu menjadi kayak Mas Aldi tadi, kita harus ngerti kebutuhan mereka dulu. Seperti yang di kampung anggur dan kampung kulit tadi, itu akhirnya mereka biayai semua. Bahkan turis itu sebagai tamu itu diwongkenan. Nggak ada kita suruh beli itu nggak ada. Jadi kayak kampung mereka, rumah mereka itu kayak butik yang mereka dingin aja seneng. Jadi kita melihat sepatu bagus banget, mereka semuanya. Kenapa kok bilang bagus? Kayak gitu loh. Bahkan mereka melayani tamu dengan kebanggaan mereka. Lah, jadikan mereka tuan, jadikan mereka penggagas, kita pelaksananya aja. Saya mau sama satu pelaksananya. Kayak gitu Mbak. Jadi dudukan mereka bukan seperti pedesaan seperti Borobudur atau desa-desa wisata yang kayak di Jogja, Penting Sari, itu bukan. Iya. Nah itu beda polanya. Mungkin itu kayak udah harus ke barat ya polanya ya. Karena mereka tuan tanah. Nah kita melayani mereka, potensi mereka yang mereka inginkan mau dilihat orang, mau dibuat pelajaran buat orang, itu yang utama. Jadi mereka bercerita, itu kebanggaan mereka sebetulnya. Karena secara ekonomi mereka nggak butuh apa-apa. Mereka hanya butuh dalam tanda petik pamer kan, pamer kemampuan, bukan kekayaan. Kita bukan kekayaan ya, karena waktu saya lihat di Kanada itu, mereka pamer kemampuan bahwa kita ahli kulit, kita ahli anggur. Terus berbagai macam rasa kita tanya, mereka seneng banget. Begitu banyak tanya, saya disamoni anggur. Si orang banyak tanya kan disamoni. Suruh coba semua, kita apa coba gitu. Bahkan saya nggak, tapi karena dingin jadi nggak mampu ya, karena dingin banget ya. Terus sama kasihan. Terus orang tuku kan. Kayak deso itu. Karena di antara para pensiunan itu saya paling asiran deso itu. Sak kira temangan di sini, deso Asia gitu ya. Gitu. Gitu. Bisa malukan itu. Orang belum bisa seselnya itu. Tapi saya menangkap bahwa desa-desa kaya itu adalah tempat kita berguru, tempat kita bertanya, dan mereka akan menunjukkan prestasi mereka. Nah, yang di desanya mana tadi? Andu ya. Nah, kita ke sana dulu Mbak Alis. Gitu kira-kira gitu. Jadi kita jangan ikuti pemerintah, ikuti mereka. Mereka punya uang kok. Kalau kita misalkan datengin artis, mungkin mereka cuma senyawa sama Sanung, misalkan gitu ya. Atau siapa cuma akustikan gitu. Terus kita bertanya ke mereka punya apa sih di rumah mereka? Nah, kita banyak tanya, bawa mahasiswa di mana-mana, ini mereka seneng kan? Dari situ baru dibangun ekosistemnya. Kayaknya gitu deh. Agak beda ya kalau daerah kaya gitu ya, karena mereka nggak butuh uang sih, ya kan? Pariwisata enggak, mereka malah ingin jalan-jalan. Nah itu saya ketemukan juga di sini di Lampung, bahkan untuk Lampung ya. Lampung daerah kaya itu, Lampung, Temanggung itu hampir seperti Tutup Kisor, itu juga daerah kaya ini. Jadi di Lampung itu saya pernah tinggal di sana berapa hari gitu, bahkan sering ke sana jalan gitu. Itu mereka langsung berpikir, bahkan 70-an itu beli gamelan terbagus. Seolah-olah nggak yang terbagus, mantel, Pak Sino, wah pokoknya dalam top mesti dibilang sana. Kesombongan mereka adalah mereka bisa membeli kesenian. Sampai sekarang masih ada latihan cara Jepang, mungkin macam-macam kok. Saya mereka ya. Terus semuanya bagus-bagus. Terus kalau sudah duitnya nggak habis-habis, mereka sekeluarga sering Jakarta atau Surabaya. Ini hotel bagus, belanja gitu, pulang, gitu loh. Agak beda, gitu ya. Jadi mereka ingin memang mengeluarkan uang untuk kesenangan diri mereka. Dan dicari dulu. Pemerintah janganlah beda masalahnya ya. Itu kira-kira. Itu oke ya. Oke, terima kasih Agus, Mas Alfi. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bercerita
atau punya kasus yang berbeda dari Kalis? Iya. Oke, Pak Aldi. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih waktunya Mas Ahmed, Pak Aldi, Pak Agus. Di sini saya mau tanya aja tentang pengalaman Pak Aldi. Kemarin kan tadi sudah cerita tentang di 14 kelurahan, 14 kecamatan di kota dan 20 kecamatan di desa. Nah, ada nggak sih tantangan atau semacam apa ya, perbedaan di antara kota dan desa? Kan nggak semua kecamatan atau desa itu kan punya misalnya kesenian atau budaya. Nah, gimana caranya sih kok tiba-tiba misalkan suatu desa itu yang nggak punya apa-apa bisa mewujudkan suatu kesenian itu atau suatu budaya gitu, bisa kok jadi melek budaya gitu? Ada nggak tantangan sama caranya gimana? Pasti kan 14 kota dan 20 desa itu berbeda-beda. Enggak sih. Ada lagi? Masih ada cerita kenapa mereka jadi India? Saya kok nggak percaya ya kalau sebuah daerah nggak punya potensi. Pasti ada. Jadi tergantung bagaimana kita kemudian mengenali kemudian menemukan apa yang kan sih penting adalah respon dengan imajinasi, tidak bisa membayangkan. Ya memang harus bergaul, iya harus bergaul, ketemu dengan orang, gitu. Orang di macam-macam bisa apa namanya memangku wilayahnya, bisa mungkin penggeraknya, tapi pasti akan menemukan sesuatu. Nah, dari hal yang kecil itu yang kemudian bisa punya potensi yang dikembangkan untuk developnya seperti apa. Misalnya waktu kembali lagi misalnya cerita sedikit, waktu di 20 desa itu satu kecamatan Borobudur 20 desa itu kita mencoba semua komponen karnival itu dengan produk lokal, artinya secara kostum, secara bentuk sajiannya sampai pada kostum apa yang melekat itu apa yang ada di wilayah masing-masing. Ketika diskusi itu, wah penak kayak wiki sampai kita mas nendongin jenengan mosok sih orang duwe apa-apa. Iya Pak, orang duwe itu wadah banyak. Kita ono godongnya apa orang? Wah banyak. Ada yang kita ini selain godong ono bijinya, ada buah itu yang mau bijinya kayak apa? Buah kostum. Nandur telo apa orang? Nandur. Mulai telo ini tidak. Pripun caranya kita develop bareng-bareng, misalnya seperti itu. Tapi secara material itu sebetulnya kan bisa apapun bisa jadi potensi. Sehingga kostum yang dipakai pada waktu itu ya godongnya, tapi membentuk karakter. Karena kalau orang yang menjemput yang serendel macak kukuh gitu kan. Tapi ketika ini memang diarahkan dengan kurasi, ada capaian secara artistiknya, itu semuanya kemudian bisa diolah menjadi sebuah komponen artistik, baik berupa fashionnya, lewat kostum maupun instalasinya, dengan material-material yang ada di wilayah. Trial error ya kita kita cari bareng-bareng cara teknologinya, misalnya ngadu kue singkong gitu, kue telo, gawe kue sapi gitu. Orang dino gosok, mau bisa ngambil kostum atau gosokan kue telo gitu. Jadi bagaimana kemudian ternyata harus diterima kue telo ini supaya kemudian
itu bisa menjadi serupa material yang bisa digunakan sebagai material kostum oleh teman UGM. Dia secara dia punya pengetahuan tentang material-material alam itu, material-material di treatment dia supaya dia bisa lebih awet, bisa kering, menghilangkan kadar air. Dan karena busuk itu kan kadar airnya tinggi ya, lalu dia menghilangkan kadar air dengan cepat, tidak hanya di PP, tidak hanya di jemur, tapi di treatment dia supaya kadar air bisa jadi serupa kulit tuh mas. Ada penyalannya, kemudian secara teksturnya muncul, di warna itu juga bagus. Jadi malah jadi temuan-temuan akhirnya dikembangkan sendiri oleh masyarakat sana jadi souvenir, material souvenir yang tadinya menggo kebutuhan festival, menggo kebutuhan pertunjukan, berdampak yang lain. Oh, setelah mereka punya pengetahuan baru tentang treatment kulit singkong, kulit singkong ini jadi ono aji nih, mereka membuat treatment dan sebagainya. Sisi yang lain, para petani singkong, kulit singkong yang tadinya dijual, jadi mereka mas, simbah ini digawe niki, besok mau ngambil lagi diregani kalau simbah ini. Tapi kan terus ada ekonominya jalan gitu. Yang tadinya memang tidak termanfaatkan bisa dimanfaatkan. Pengrajinnya juga tentu akan ekonominya sekedar punya material itu sudah ikutan. Jadi sekali lagi kok pasti bisa menemukan sesuatu untuk potensi yang ada. Hanya tinggal saja ini kan menyadarkan bareng-bareng ya bahwa orang mau potensi apa yang ada di sekitar itu sangat bisa dikembangkan menjadi sebuah sesuatu. Nah, pengalaman saya seperti itu sih. Sampai kalau orang iso di apa-apa itu belum ketemu dan kita ini kok enggak lah kalau di sini ya, apalagi di sini bahkan saya rada jauh di Muko-Muko karena buat festival yang Muko-Muko itu perkebunan sawit itu enggak. Ya kita buat dari biting pohon sawit itu kan. Tadinya yang menjodohi begitu biting pohon sawit itu ternyata lebih bagus daripada aren atau kelapa itu bitingnya itu. Wah, bisa dibentuk macam-macam. Sekarang juga jadi produk kerajinan lokal unggulan bahkan yang Muko-Muko. Ya sebelumnya kan selalu serba bumbu itu. Iya, nggak punya, yang punya Bengkulu kan. Nah, di sini kebun sawit semua, yuk bilangnya kebun sawit, biji sawitnya, yaitu terus yang berkembang apa? Lidi pohon sawitnya terus dikembangkan. Kira-kira gitu, bulan, maksudnya yang dibayar dia mau cari ini. Mungkin ada teman-teman sebelum saya bercerita, mungkin tak cerita buat saya. Nah, 2 hari kemarin itu kan setelah bagaimana manajer akhir, kemudian tentang festival yang sudah di
Senyawa datang berkunjung ke sini, dan besok paginya atau Mas Untung menawari bahwa teman-teman yang ikut lembaga ini akan mengorganize teman-teman Senyawa pentas di sini. Mereka langsung kaget. Melisa langsung search di sini, oh ini siapa? Ternyata saya terlalu terkenal buat dia. Dia shock. Nah, semalam kemudian mereka muter-muter membuat janji, walaupun janjinya belum sempat bertemu semalam karena teman-teman ke rumahnya Pak Ismuto. Jadi mereka semua sudah mulai mencari, bisa mulai galau dan merasa dia seorang sarjana dan kayak belum. Kemarin bagus menantang mereka untuk memproduksi dan mendistribusikan pementasan yang akan diadakan tanggal 8 di Dewan ini. Nah, sebenarnya Mas tadi saya tidak menceritakan itu biar teman-teman mendengarkan dari mana Mas Alfi memulai program, karena akhirnya kan kalian juga akan membuat program ini ya, biar teman-teman kemudian bisa melihat step by step, tahap by tahap yang dilakukan oleh Mas Alfi. Perencanaan, kemudian membuat produksinya, atau kemudian membuat distribusinya. Sebenarnya kalian punya kesempatan sebelum jam makan siang loh. Karena saya nggak tahu apakah Mas Alfi besok masih ikut apa sudah tidak bisa diculik lagi sama Pak Bos. Iya. Supaya kalian bisa menceritakan kendala kalian yang sudah ya beberapa jam udah dari sudah ini sulit kan? Gimana? Silakan. Cara berbani. Sebelumnya terima kasih Pak Bos, terima kasih Mas Alfi, Mas Ahmad dan teman-teman semua. Ya jujur. Potensi yang udah besar ini mau dibungkus menggunakan bungkus yang seperti apa, terus udah mikir sama teman-teman berat mau dibikin festival, karena sebelumnya di sini menurut saya tanya juga belum pernah ada festival musik, tapi kok kayaknya kurang realistis. Terus mau bikin apa ya, atau udahlah untuk wadah belajar aja. Jadi jangan-jangan teman-teman ini mungkin saya sama seperti saya belum tahu Senyawa, karena emang masih awam dengan musik yang dibawa sama Senyawa itu. Saya sempat baca ternyata eksperimental tapi tetap tradisional gitu. Saya juga sangat awam gitu, atau dibuat media belajar aja, jadi saling tukar informasi, maksudnya tukar ilmu dan lain-lain gitu. Terus ini saya sempat membayangkan bagaimana kalau ada musik tradisional juga. Kalau semisal Senyawa kan kebanyakan yang suka anak-anak muda, saya mikirnya apa dibuat festival, terus nanti anak mudanya yang di sana tahu di sini musik tradisional dan lain-lain. Tapi apa ya bakalan datang anak mudanya gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya dibuat menjadi media belajar aja tentang musik yang dibawa sama mas-mas Senyawa dan bagaimana musik eksperimental itu, karena saya sendiri juga belum tahu. Dan ketika bertemu dengan Mbak Kalis,
semakin mendapat pencerahan, terus ditambah sama jangan Pak Ati, jadi semakin iya ya, ternyata tidak seribut ini ya. Ternyata yang bikin ribut kepala saya sendiri seperti itu. Sekian, terima kasih. Karena mereka berempat kemarin sebelum kalian datang ya, mereka bolos. Makanya mereka bolos. Nanti kita lanjut setelah ini. Terima kasih.